pembacaan suci Al-Quran yang dibawakan oleh Muhammad Al-Waris kebangsaan Bali tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يموت بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseluruhannya memiliki pengajian yang disampaikan oleh Ustaz yang belum pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ma'asyiral muslimin, keluarga besar Asma Wirja, Bani Asma Wirja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah di jalan-jalan kebaikan, terutama di siang hari ini untuk bersilaturahim di antara kita. Semoga Allah berkenan untuk menerima amal ibadah kita dan memaafkan segala kesalahan kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang-orang yang layak masuk ke dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebabnya kita mengenal iman, mengenal Islam sebagai jalan keselamatan bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Pada siang hari ini saya ingin mengingatkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian akan datangnya musibah yang apabila musibah itu telah datang tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat dosa saja di antara kalian, tapi akan mengenai seluruh yang ada di sana. Ini adalah sebuah peringatan daripada Allah untuk kita semua. Kalau bencana sudah datang, maka bencana itu umum. Dan tidak hanya pelaku maksiat, tapi seluruh orang, siapapun yang ada di sana akan terkena dampaknya, baik besar maupun kecil. Tergantung nanti ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap terkena. Ketika terjadi banjir, apakah masjid tidak kena? Kena enggak? Kena. Ya. Terjadi gempa, masjid kena enggak? Kena. Rumah orang soleh kena enggak? Kena. Jadi kalau sudah datang musibah itu umum, semua terkena. Saya ingin mengingatkan ini. Kenapa? Karena kita berada di bulan penuh bencana. Bulan Desember perhatikan, dan Januari adalah bulan-bulan yang sering terjadi bencana. Hati-hati dengan bulan ini. Kenapa? Karena kemaksiatannya sudah bukan pribadi lagi, kemaksiatannya bukan personal lagi, bukan individual lagi, tetapi berjamaah. Ya. Dan kalau kemaksiatan ini berjamaah, seolah-olah penduduk negeri itu adalah menantang Allah, ngeledek sama Allah. Nih kami mau bikin maksiat, kamu bisa apa? Ya kan seolah begitu. Makanya hati-hati dengan bulan ini. Jangan kita anggap remeh. Allah sudah tunjukkan kemarin yang besar di mana? Beberapa hari yang lalu nih. Sukabumi. Ya, Sukabumi banjir yang luar biasa. Dan Sukabumi Pelabuhan Ratu itu memang tempat maksiat. Banjirnya enggak umum, sampai mobil kayak kaleng kerupuk dibawa, ya. Lalu disusul gunung meletus. Merapi sudah mulai beraksi. Selamat juga kemarin mulai Badan Umum, ya. Ya mudah-mudahan kalau dikompres bisa ya. Ya yang kompres nanti kita minta sama Allah supaya dikompres supaya adem lagi ya. Berita semalam, lihat berita Semeru, ya. Kita ini sudah dalam kepungan bencana. Tapi kenapa manusia tidak mau sadar?
Manusia ini selalu menganggap yang kena bencana daerah sana, bukan sini. Dapat berita, oh sebelah sana, bukan sini. Kita ini seperti hewan korban. Paham Pak, hewan korban? Paham nggak? Hewan korban itu ada 5 sapi, dipotong 1, yang 4 makan rumput aja biasa. Yuk. Saya sih nggak dipotong, nanti itu yang dipotong ya. Nanti ketika dipotong yang satunya lagi, yang nomor 2, yang 3 ngomong, ada nomor 2 yang dipotong bukan saya ya. Terus begitu sampai begitu habis, ya udah selesai lah. Apakah kita mau kayak hewan korban seperti itu? Ketika ada pelajaran di satu tempat, walaupun memang bukan tempat kita, justru kita harus bersyukur kepada Allah, kita diberi keselamatan lebih dulu daripada mereka, supaya kita mau introspeksi, memperbaiki diri. Jangan kita biarkan diri kita ini nanti terkena. Biasakan kita ini selalu punya rasa khawatir terhadap siksa Allah. Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis oleh Imam Bukhari, kalau melihat awan hitam itu gelisah. Gelisah. Kalau lihat atau dengar angin agak besar, mulai gelisah. Lah kita Purbalingga anginnya sering banget ya Bu ya. War lah. Gak tahu Purwokerto. Sama. Rasulullah kalau ada angin agak besar, gelisah. Kalau ada awan hitam, gelisah. Padahal buat orang Timur Tengah, awan hitam itu awan yang diharapkan. Karena awan hitam itu datang membawa hujan secara umum ya. Kalau kita sih udah bosan mau awan hitam ya Bu ya. Wah, berdua mandi gitu. Kalau di sana diharapkan. Jadi Rasulullah gelisah. Aisyah radhiyallahu anha, Bunda Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kenapa aku lihat kalau setiap melihat awan hitam kau gelisah ya Rasulullah? Padahal orang pada senang karena ini pertanda bakal ada hujan. Ini awan yang dinantikan karena di sana hujan jarang banget. Hujan 3 kali dalam setahun itu udah senang banget orang Arab. 1 kali aja cukup. 3 kali dia bilang, wah alhamdulillah tahun ini hujannya lumayan. 3 kali. Ya. Kalau kita, wah berkali-kali gitu ya. Sampai ada kali Kajar, kali Kelawe, kali ya. Masya Allah. Di sana, jadi kalau lihat awan hitam itu senang, tapi Rasulullah takut. Maka Bunda Aisyah bertanya, maka kata Rasulullah, saya khawatir awan itu akan berubah menjadi awan azab. Karena ada beberapa kaum yang diazab oleh Allah dengan awan tersebut. Lihat pemandangannya Rasulullah SAW ya. Rasulullah introspeksinya tinggi sekali ya. Jadi ketika melihat itu, beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita juga diajarin kalau turun hujan doanya apa? Ya salah satunya. Lalu Pak, Allahumma ja'alhu suqya rahmatin wala suqya azabin wala taj'alhu suqya azab. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang membawa rahmat dan bukan hujan yang membawa bencana. Itu doa yang kedua daripada Rasulullah SAW. Ya yang pertama juga sudah lumayan ya, kita jadi hujan yang bermanfaat. Tapi yang kedua lebih spesifikan. Ya. Jadi kita diajarkan supaya kita ini waspada. Untuk apa? Jangan sampai terkena bencana tersebut. Rasulullah menerangkan kepada Aisyah, ada kaum yang diazab dengan ini terjadi kepada kaum apa? Ada yang tahu? Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam.
Kaum Ad ini adalah kaum yang terkuat yang ada di muka bumi. Mereka mampu pukul batu dengan tangan, pecah batunya. Kalau kita gimana Pak? Pecah tangan, bukan batunya pecah, tangannya yang hancur ya. Mereka itu mampu, kuatnya luar biasa. Sampai mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat dari kami? Ketika menantang Nabi Hud alaihissalam, kekuatannya luar biasa. Dan sebelum mereka didakwahi oleh Nabi Hud, tapi tidak pernah mau terima. Hanya sedikit yang mau beriman kepada Nabi Hud. Sampai akhirnya pada puncak kemaksiatan mereka, puncak keingkaran mereka, puncak kemungkaran mereka, Allah berikan kepada mereka paceklik, tidak turun hujan 3 tahun. Sampai mereka ini kebingungan, gak punya air, susah air untuk mereka. Didakwahi tetap barangkali nggak mau, sehingga ketika pada satu titik yang sudah Allah tetapkan, suatu pagi di tengah yakai jam segini, mereka melihat ada awan hitam dari jauh. Dipanggil Nabi Hud, ya Hud sini, lihat, hada arirun mumtiruna, itu hujan yang atau awan hitam yang akan memberikan hujan kepadamu. Kata Allah, Pak, bal huwa mastajaltum bihi rihun alfiha adzabun, angin yang di dalamnya ada azab yang sangat menyakitkan. Jadi ternyata memang bukan awan hujan, justru awan ini datang membawa angin yang luar biasa. Anginnya itu mengepung kaum Ad ini selama 8 hari 7 malam. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma. Angin ini angin dingin. Dingin di Arab itu kalau kena anginnya bibisan. Kalau yang pernah haji bulan-bulan sekarang nih, oh ini bakarnya ini, bakar umroh dan haji ya. Itu dinginnya luar biasa. Ya, tapi anginnya aja. Angin ini mengepung mereka selama 8 hari 7 malam. Bayangin kekuatannya itu, mereka sanggup gitu ya. Seluruh lubang-lubang rumah itu ditutup supaya angin itu tidak masuk dinginnya. Sampai mereka itu harus menahan pintu supaya tidak terbuka. Untuk menahan angin tersebut supaya tidak membuka dan menghancurkan pintu. 8 hari 7 malam. Sudah terakhir Allah kirimkan puting beliung. Diangkat itu semua orang yang ada dalam kota tersebut. Lalu ketika sudah di atas, Allah banting semua. Sehingga mereka terjun bebas dengan kepala terdahulu. Kata Allah, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti pohon korma yang tersambar beledek. Beledek beledek kilat ya. Ya, kalau pohon kelapa yang tersambar beledek itu gimana, Bu? Nah, kepala atasnya itu hitam ya, daunnya udah nggak ada. Jadi begitulah digambarkan, seolah-olah badannya ada, kepalanya sudah hancur karena terhantam oleh tanah atau batu. Itulah azab Allah yang datang kepada kaum Nabi Hud, itu kaum Ad. Jadi Rasulullah SAW dari situ setiap ada awan hitam merasa takut. Ya. Nah, kita juga harus mengambil pelajaran ini. Di bulan ini kita harus mulai banyak meningkatkan kewaspadaan. Jangan anggap ringan, karena sebentar lagi terjadi maksiat yang hebat. Mulai dari Natal, ya udah nggak pakai tahun baru lagi, Natal sekarang ini orang Islam udah keedanan, kesetanan.
Natal pun mereka merayakan, mengucapkan selamat Natal. Ada urusan apa mengucapkan selamat Natal? Ada urusan apa? Apa kalau tadi diucapkan lalu kita dikatakan orang yang radikal, anti toleran dan segala macam? Ini adalah kebodohan dari umat Islam. Ya. Kalau soal toleransi, umat Islam nggak usah diajarin. Adalah umat yang paling toleran di dunia, di mana saja. Pokoknya kalau banyak orang Islamnya, pasti umat yang lain aman. Tapi kalau umat Islam sedikit, umat Islamnya terganggu. Sudah, ya. Itu sudah boleh contoh dilihat di mana saja. Tapi kenapa selalu yang harus toleran umat Islam? Seolah-olah umat Islam ini tidak pernah toleran. Dan yang perlu dipahami, toleransi itu adalah pada hubungan sesama manusia, bukan dalam hubungan akidah atau agama. Jadi maksiatnya nanti ini komplit. Maksiat badan, maksiat akhlak, maksiat akidah, komplit yang akan terjadi di bulan Desember. Maka kita harus khawatir. Saya menyampaikan ini agar kita bersama, ya, mengurangi dampak tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Cukup Allah kirimkan angin pada beberapa tahun yang lalu di Purbalingga ini. Alami kapan? Ya pernah angin itu sampai kontal semua itu ya. Rumah saya asbesnya mental ya, tahun 2000 berapa lebih itu ya, Masya Allah, 2011 kayak 2012, Masya Allah, luar biasa. Ini menunjukkan bagaimana kerasnya. Ini belum sampai pada azab, ini baru teguran atau sentilan ya. Kalau sudah pada azab, maka kita nggak akan sanggup menahannya. Tidak ada satupun yang sanggup menahan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka mari kita bersama untuk mengantisipasi ini semua. Caranya bagaimana? Supaya jangan sampai wilayah kita ini terkena. Ya. Masing-masing melindungi dirinya sendiri. Ya. Kita tidak mampu untuk melindungi Banjar, Pemalang, ya. Mana lagi kita nggak mampu, kita wilayah kita saja sudah. Ya. Kita perhatikan, insya Allah dengan begitu ya masing-masing mereka juga punya orang-orang ya yang harus melindungi diri mereka atau wilayah mereka. Maka yang harus kita lakukan yang pertama, perbanyaklah istighfar kepada Allah ya. Kalau saya menyarankan sebenarnya ya, untuk orang-orang zaman sekarang istighfarnya tidak boleh 100. Udah ya. Karena hidup kita ini hampir rata-rata dengan dosa. Bangun tidur dosa, sampai tidur lagi dosa. Kita nih. Belum lagi dosa yang kita tidak sadari, yaitu dosa jariah. Hati-hati nih ya. Kita ngirim postingan, kitanya tidur, postingannya jalan, dosanya masuk. Laku. Kalau transferan masuk sih seneng ya Pak ya. Wah, blus lah, enak. Yang masuk dosa. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka perbanyaklah istighfar. Karena inilah satu-satunya perisai yang Allah berikan kepada umat ini. Allah nyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan mengazab mereka selama
engkau ada berada di tengah-tengah mereka. Jadi Rasulullah ketika menafsirkan ayat ini, kata Rasulullah, kalian diberi dua perisai. Perisai yang pertama adalah aku. Selama aku ada di tengah kalian, maka tidak akan pernah akan terjadi bencana. Pernah ketika Rasulullah SAW berada di Bukit Uhud, Uhud itu mau bergerak, maka ditepuk sama Rasulullah. Tenang ya Uhud, di sini ada aku dan dua sahabatku. Sudah, langsung cep. Lah, siapa yang bisa, Bu? Hah? Presidennya bisa begitu, Bu? Maka ini perisai yang pertama. Tapi kata Rasulullah, aku ini adalah orang yang terbatas usianya. Usiaku hanya sebentar. Maka berpeganglah kepada perisai yang kedua yang Allah nyatakan, wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka terus melantunkan istighfar. Maka ini yang harus kita kedepankan. Jadikanlah istighfar kita perbanyak. Ajaklah saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, jamaah masjid kita untuk memperbanyak istighfar setiap harinya. Ya. Karena dengan istighfar ini, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keringanan untuk kita atau berikan ampunan dan kemaafan untuk kita. Rasulullah menyatakan ini perisai. Paham perisai, Pak? Bu? Penghalang dari senjata. Makanya kenapa saya katakan perbanyak? Karena otomatis yang namanya perisai itu tergantung jenis perisainya. Ya. Kalau perisainya kecil, panahnya ratusan, kira-kira gimana? Ya tetap aja kena, ya. Yang paling bisa ditutupi ya bagian tertentu saja. Sudah. Tapi kalau perisainya besar, maka insya Allah seluruh tubuh tidak akan tembus, tidak akan kena. Begitu juga dengan istighfar ini. Kalau istighfarnya cuma 3 kali habis sholat, ya ini sama aja perisai kecil, ya, nggak ada artinya. Sama kalau kita hujan gede pakai payung topeng monyet, ya Bu, kira-kira hujanan nggak? Ya tetap aja kehujanan, lepek, ya, basah. Ini apa namanya soal istighfar tadi. Jadi jangan sedikit, perbanyaklah istighfar. Ya. Bahkan kalau saya bilang sudah tidak boleh 100 itu Rasulullah ada dosanya enggak? Sudah diampuni. Ya, dan Rasulullah sangat menjaga diri dari perbuatan dosa, nggak akan melakukan itu. Ya. Lah kita, dibikin dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki, dosa tangan, dosa pikiran, dosa hati, semuanya kita lakukan. Ya. Maka jangan 100 lagi. Tapi kalau belum 100, maka jangan juga ditambahin. Ya. Usahakan 100 dulu. Ya. 100 kira-kira berapa menit? Berapa menit, Bu? Pak? 5? 1 menit? Lah iya. Bu coba? Kita coba. Ya. Ayo, sekarang. Nah, baca. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
Astagfirullah, 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 astagfirullah. 90 Bu, 1 menit Bu. Ya, itu bacanya sambil begini. Kalau bacanya diam, Bapak nggak dikeluarin 100 ya. Jadi 1 menit itu sudah bisa dapat 100. Ya, nggak usah panjang-panjang, astagfirullah, astagfirullah aja ya. Dan biasakan, ya saya juga ingin menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu kalau lagi melakukan perjalanan, ya naik motor, naik mobil atau naik bis, usahakan ada zikirnya walaupun 10. Ya, astagfirullah aja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 10 kali udah, berarti nggak apa-apa ya. Pokoknya sisipkan dalam setiap kita mau jalan, misalnya mau ke Purwokerto atau mau ke Bojong atau mau ke Bukateja atau mau ke Bogotsari, ya naik motor atau naik mobil, baca 10 kali atau 20. Yang penting setiap jalan itu ada, nanti setiap balik ada lagi, ya. Sisipkan dalam setiap amaliyah kita istighfar di dalamnya. Kenapa? Karena itu termasuk perisai kita, ya. Maka kita usahakan supaya kita bisa menjadi orang-orang yang Allah sebutkan wadzakirina wadzakirat, orang yang selalu berzikir baik lelaki maupun perempuan, ya. Perbanyaklah istighfar, karena istighfar inilah yang akan menghalangi dan melindungi kita dari azabnya Allah. Karena Allah tuh paling suka kepada orang yang beristighfar. Jangan dikira kita istighfar itu terus gak ada ini. Setiap kita istighfar, Allah itu panggil para malaikat. Terutama kalau kita baca Sayyidul Istighfar, karena di sana ada kalimat, ya, wa abu'u bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ketika kita membaca doa ini, Allah itu panggil para malaikat. Malaikat itu dipanggil, sini para malaikatku. Lihat, hambaku si fulan sedang memohon ampun kepadaku, dan dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosanya kecuali aku. Maka saksikan oleh kamu, oleh kalian para malaikatku, aku ampuni dosa orang itu. Itu langsung. Makanya dalam hadis dikatakan apa? Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, maka dia akan, kalau sampai meninggal di sore hari, ya, dia akan masuk surga. Kalau dia bacanya di sore hari lalu meninggal di malam hari, maka dia masuk surga. Kenapa? Sudah diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan ini, ya, perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar ini kita bisa mendapatkan banyak kebaikan. Saya belum bawakan, nanti pada suatu kesempatan, ya. Lalu yang kedua, tinggalkan segera maksiat-maksiat berat. Maksiat-maksiat berat kita tinggalkan, yaitu perbuatan-perbuatan yang telah dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai dosa-dosa besar. Lalu kurangi perbuatan dosa, walaupun dosa yang menengah ke bawah. Biasakan kita tinggalkan, kita berhenti dari segala perbuatan maksiat. Lalu yang ketiga, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah ini yang akan melindungi kita daripada bala. Dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rahman. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kemarahan Allah.
Bayangkan ketika kita bersedekah, Allah itu marahnya redup, nggak jadi marah. Ada sebuah kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Di zaman Nabi Sulaiman ini ada seseorang yang pekerjaannya nyari telur burung. Jadi dia setiap pagi itu keliling, di mana ada sarang burung, ada telurnya diambil. Semua kerjanya begitu. Sudah. Dan ini terjadi lama. Akhirnya ada satu spesies burung, satu jenis burung, ya. Tapi bukan burung cucarowo lah ya. Cucarowo sampai sekarang masih ada sih, itu perkutut ya. Satu jenis burung lah ya. Ngadu kepada Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah. Karena Nabi Sulaiman bisa bahasa burung ya. Dan ya Nabi Allah, kami ini, jenis burung kami ini, tinggal kita berdua ini sepasang. Kalau kami tidak punya keturunan, maka punahlah spesies kami ini. Jenis kami ini habis. Loh, ya kamu tinggal bertelur. Iya, kami bertelur terus, tapi telurnya selalu diambil sama orang tersebut. Ada satu orang daripada warga kamu yang suka ngambilin telur, dan termasuk telur saya yang diambil. Oh, kata Nabi Sulaiman, ya udah, kalau begitu saya tugaskan dua jin untuk menjaga sarang kamu. Panggil jinnya. Jadi kamu jaga sarang burung-burung ini, ya. Sarangnya burung ini kamu jaga. Kalau ada yang naik, ambil lemparkan ke laut. Oke, kata jinnya. Jin nurut, berangkat. Si burung tenang. Besok pagi, ketika dia bertelur, dia cari makan lagi kan, cari makan burung lagi. Sudah. Balik, telurnya udah nggak ada lagi. Ini gimana? Ngadu kepada Nabi Sulaiman. Ya Allah, Nabi Allah, katanya kamu kirimin penjaga. Kok telur saya hilang lagi? Udah saya kirimin kok. Kan kamu lihat sendiri. Iya, tapi saya datang. Kami datang, telurnya udah nggak ada. Penjaganya juga nggak ada. Akhirnya Nabi Sulaiman kirim utusan untuk cari dua jin yang menunggu ini. Ternyata ada di laut. Lagi kerendam di laut. Akhirnya tanya, ya jin, kenapa kamu tidak menjalankan tugas? Kami sudah menjalankan tugas, wahai Nabi Allah. Tapi ketika orang itu naik, ketika kami akan nangkep, mau ngambil orang tersebut, tiba-tiba datang dua malaikat yang nangkep kami yang dilemparkan ke laut. Nah, malaikat siapa yang berani ngelawan? Ya. Selesai kan? Ya. Akhirnya, wah kalau urusannya malaikat, ini urusannya pasti Allah, udah ya, nggak bisa malaikat itu nggak mungkin jalan kalau tanpa perintah Allah. Sudah. Nanti saya selidikin. Akhirnya kirim mata-mata di Intel. Ya. Wow, zaman dulu juga ada Intel ya. Intel nyari, diselidikin ini orang. Akhirnya Intelnya lapor, ya Nabi Allah, orang ini setiap pagi kalau mau keluar rumah sedekah 2 potong roti. Setiap pagi, ya. Jadi kalau pagi ini ke tetangga kiri, besok ke tetangga kanan. Lusa ke tetangga yang depan, lusa lagi tetangga yang belakang. Pokoknya terus dia setiap hari, pokoknya sedekah 2 potong roti. Siapa saja yang dikasih. Oh, akhirnya dipanggil burung itu. Kamu pindah aja lah. Percuma. Kamu menghadapi orang yang suka sedekah, saya nggak mampu, udah nggak bisa diapa-apain ini. Ya, kamu pindah aja cari tempat yang bukan di daerah orang ini, karena orang ini terlindung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sedekah itu luar biasa. Maka bersedekahlah, biasakan ya, walaupun sedikit, jangan meremehkan sedekah. Ya, walaupun sekedar 1 bungkus rames. Ya, karena kita tidak tahu nilai sedekah kita pada hari itu. Kalau sedekah itu jatuh kepada orang yang belum makan sama sekali, nilainya menjadi seperti ratusan juta. Ini benar, ya. Kalau orang itu benar-benar belum makan, lalu kita kasih rames,
misalnya, ya, maka akan berbahagianya luar biasa. Dan nanti rasa senang, rasa gembiranya dia akan ditimbang sama Allah di dalam timbangan kebaikan kita. Dan itu tidak akan bisa ternilaikan dengan uang atau dengan sesuatu. Nah, inilah berbanyak sedekah, ya. Jadi sedekah ini penting supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Biasakan ya sedekah ya, walaupun 2.000, 3.000, 5.000 ya setiap hari, usahakan kita bersedekah, ya. Kalau nggak punya juga ya sedekahnya senyum ya Bu, nggak apa-apa ya. Kalau Bapak senyum ya, nanti pagi-pagi jalanan senyum. Lagi ada kawan, lagi sedekah. Senyum lagi sedekah ya. Nah, jadi usahakan kita bersedekah setiap hari. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan anak Adam ini harus bersedekah setiap pagi, karena setiap sendi kita ini harus kita sedekahkan. Padahal ada berapa? 360 persendian. Lah kalau satu sendi 1.000 gimana Pak? Bu, 360.000 kayaknya sih gak kuat ya. Akhirnya besok pada dalam sedekah semua. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, ya. Setiap tasbih sedekah, ya, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap istighfar sedekah, setiap kebaikan sedekah. Jadi kita bisa bersedekah dengan jumlah yang sangat banyak. Usahakan ya kita bersedekah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, biasakanlah memberi nasihat. Tegurlah kalau ada yang salah di antara saudara-saudara kita. Ingatkan supaya menjadi satu catatan baik untuk kita. Walaupun orang itu gak dengar, ya, orang itu gak pakai, atau orang itu malah kelawan meledek kita, biarin, gak apa-apa. Tapi kita biasakan untuk mengasih tahu. Kita selalu mengatakan, coba tinggalkan perbuatan ini, tolong jangan dilakukan ini, ya. Ini adalah maksiat, ini adalah dosa. Biasakan, jangan ada orang berbuat dosa di sebelah kita, kita biasa saja main HP. Jangan, ya. Kalau ada orang pacaran di sebelah kita gimana? Nah, tegur, jangan pacaran di sini, ya. Lalu pacarannya di mana? Nanti di pelaminan, gitu. Bilangin sama dia. Jadi kita ini biasakan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Karena begitu kita melakukan ini, insya Allah azab ini akan ditahan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menahan azab itu kecuali Allah. Dan kita orang-orang Pulau Jawa berhadapan dengan satu musibah besar, calon musibah besar. Apa itu? Apa? Ini ada tuh disebutkan di televisi, BMKG resmi, bukan ngarang. Apa? Megatrust, ya. Megatrust ini akan mengancam Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Dua pulau ini terancam. Pulau Jawa adanya di selatan. Nah, kita di selatan nih, ya. Bukan nakut-nakutin ini, ya. Ini adalah perkara yang harus kita waspadai. Adapun yang namanya bencana datangnya dari Allah. Gak mungkin dia datang sendiri. Bumi, langit, angin, laut, ini semuanya tunduk kepada Allah. Kalau Allah nggak bilang suruh bergerak, nggak akan bergerak. Angin kalau datangnya dalam ukuran kecepatan 10 km, 10 km. Nggak akan lebih, nggak akan kurang. Yang ngatur itu semua Allah. Hujan turun itu ada malaikat yang hitung, Bu. Kalau ibu-ibu yang disuruh hitung gimana, Bu? Stres dia. Malaikat itu, Rasulullah bertemu dengan malaikat, kamu tugasnya apa? Saya mencatat titik-titik hujan yang turun.
Jadi kalau sudah batasnya sekian, stop, udah. Jadi bukannya hujan itu turun seenak hatinya dia, enggak. Itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hanya bisa bergantung kepada Allah. Begitu juga dengan megatrust ini yang akan ada, ya. Yang bisa nahan itu hanya Allah, karena kita nggak punya orang-orang yang mampu seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Umar ketika beliau lagi duduk, tiba-tiba bumi mau bergerak, mau gempa. Maka sama Sayyidina Umar ditempelkan kepalanya ke bumi, lalu ngomong, wahai bumi, apakah aku kurang adil sampai kamu bergerak? Cep, buminya diam. Ada nggak yang punya gitu, Bu? Sekarang ada yang mampu? Nggak ada. Kita udah nggak punya orang kualitas seperti itu. Ya, kualitasnya membleh kabeh. Kiainya ngomongnya goblok lah. Ngomong aja orang bener. Ya. Jadi jangan kita mengandalkan siapa-siapa, sekarang hanya kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukan hal tersebut, insya Allah Allah jadikan megatrust ini tertunda. Bukan tidak terjadi, akan terjadi pada masanya. Kita tidak berharap di masa kita, ya. Di masa anak-anak kita juga tidak berharap, tapi harus mereka sendiri yang berbuat, ya. Mereka yang harus melindungi dirinya, mereka sendiri. Maka kita jadikan diri kita bisa melindungi diri kita dengan apa tadi? Perbanyaklah istighfar, sering-seringlah bersedekah, ya. Lalu meninggalkan kemaksiatan, ya. Lalu kita biasakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan begitu Allah melihat adil kita. Karena amar ma'ruf nahi munkar ini yang ditinggalkan sekarang, sehingga nggak ada lagi yang bisa negur. Padahal orang kalau ditegur itu nggak enak. Ini pengalaman saya, ya. Walaupun mereka mungkin nggak berhenti, tapi paling tidak mereka pindah. Pengalaman saya waktu baru-baru pindah itu, saya tinggal di Sroge. Itu kalau mau ke masjid lewat gang kecil, gangnya gelap, tempat anak-anak muda situ pakai motor tuh. Seperti itu, ya, sebelah rumah Pak Arif tuh sekarang, ya. Terlindung tembok, gelap, jadi anak-anak muda itu kadang-kadang duduk berdua sama pacarnya di situ, pakai motor, di atas motor duduknya. Lah kita mau maghrib lewat, ya saya tegur, Mas, maghrib, iyalah kami tahu, terus jalan pakai motornya tinggalkan. Besok ada yang lagi itu tegur aja lagi, maghrib, ya iling, saya bilang kabur lagi, ya. Nggak berhenti sih, wallahualam, tapi dia pindah. Akhirnya tempat itu sudah nggak dipakai lagi. Ya. Di belakangnya pada anak muda beberapa orang minum. Silakan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Akhirnya minumnya pindah. Pokoknya kita assalamualaikum sudah selesai, ya. Lama-lama mereka nggak enak, tapi kalau kita diam, merekanya santai. Oh, nggak apa-apa, soalnya kan gitu, ya. Kita biasakan untuk menasehati, karena orang kalau diomongin kupingnya ruming nih. Ngomong teruslah, pindah aja, jangan di sini lah. Gitu, ya. Jadi biasakan ini, ya, supaya apa? Untuk siapa semua ini? Untuk siapa semua ini? Untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Allah nggak dapat manfaat apa-apa dari kita. Apa untungnya Allah dari kita? Coba, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu pikirkan, apa untungnya Allah dari manusia? Nggak ada. Salat untuk siapa? Untuk kita juga. Puasa untuk kita. Semuanya untuk kita. Udah begitu Allah kelewat baik lagi, ya. Dikasih modal dulu, lalu dikasih suruh kerja, kerjanya dibayar 10 kali lipat. Apa kurang baik Allah? Ya. Kerja pakai modal dari Allah. Kalau kita pinjemin orang motor, di motor pakai buat cari duit, kita minta sewa, ya Pak, ya.
sewa nyodok kan kamu dapat duit, ya kan gitu. Itu baru motor. Allah kasih semua nih, dari mulai anggota tubuh, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak minta apa-apa kecuali Allah hanya mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah tidak minta apa-apa kepada kalian, hanya satu, kalian menyembah Allah dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kemurnian, tanpa dicampur embel-embel apapun. Udah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Jadi gampang manusia ini, tapi manusianya yang masih selalu melawan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak keluarga besar Bani Asma, ya, Asma Wirja, agar memperbanyak istighfar untuk menghadapi bulan-bulan yang penuh dosa dan penuh dengan bencana ini. Dan jangan kita santai, jangan kita menganggap remeh, karena semua ini sudah menjadi satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Saya kasih kesempatan, barangkali ada yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu, Kalau ada yang bertanya, sampaikan monggo terkait dengan istighfar musibah, monggo sedekah, monggo disampaikan. Monggo silahkan Bu. Ya. Waalaikumsalam. Sayyidul istighfar. Ya. Satu ya, pertama yang harus dipahami, jangan membandingkan atau membandingkan antara satu kalimat dzikir dengan kalimat dzikir yang lain. Ya. Sebuah kalimat dzikir itu punya nilai yang tinggi di sisi Allah. Ya. Lalu antara istighfar dengan salawat, salawat itu lebih utama ketika di hari Jumat. Kalau di hari Jumat lebih utama salawat, karena itu perintah daripada Rasulullah, fa'aksiru alayya salatan. Ketika hari Jumat perbanyaklah sholawat kepadaku, maka pada saat itu otomatis lebih utama sholawat. Ya. Lalu ketika menjelang subuh, maka itu adalah waktu yang paling bagus untuk istighfar. Ya. Adapun di waktu-waktu yang lain, maka jangan kita banding-bandingkan antara satu sholawat dengan yang lain. Semuanya punya nilai. Ya, walaupun ada yang lebih bagus, tapi jangan ini lebih utama, jangan. Ya, seperti Rasulullah mengatakan, ya, la tufaddiluni bi Yunus bin Matta. Jangan kalian mengutamakan aku dibanding Yunus bin Matta. Yunus bin Matta itu Nabi Yunus. Ya, maksudnya Nabi Muhammad kan Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi. Tapi kata Rasulullah, jangan, nggak boleh begitu. Ya, kita tahu nilai Nabi Muhammad, tapi jangan mengecilkan nilai Nabi Nabi Yunus. Ya, begitu juga dengan kalimat dzikir, jangan dikecilkan. Jadi seolah-olah nanti kalau kita ini lebih hebat, yang lain seolah-olah kecil. Tidak, semuanya hebat, tapi ada yang paling hebat, gitu ya. Yang paling hebat itu hanya satu, la ilaha illallah. Siapa yang memperbanyak la ilaha illallah, itu adalah kalimatut taqwa. Ya, itu kalimat yang paling istimewa. Tapi bukan berarti itu subhanallah, tidak. Subhanallah juga luar biasa. Ya, subhanallah itu punya nilai yang sangat tinggi. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya, seandainya tidak ada subhanallah dalam ucapan manusia ini, tidak ada yang dikasih rezeki. Semua makhluk ini diberi rezeki dengan sebab subhanallah, dengan sebab tasbih. Maka itu burung-burung, makhluk-makhluk selain manusia semuanya bertasbih. Ya, jadi jangan membanding-bandingkan. Kalau kita mau ambil istighfar, ambil saja.
Ya, mau ambil salawat, tapi ada 2 waktu. Jumat itu adalah utamanya untuk salawat, sedangkan waktu sahur adalah utamanya untuk istighfar. Dan sayyidul istighfar memang dibaca pertama kali di pagi dan sore, tapi bukan berarti tidak boleh dibaca. Semakin banyak ibu baca, semakin hebat, semakin bagus. Ya, tapi akhirnya istighfarnya cuma sedikit. Ya, tapi kalau istighfar tadi astagfirullah 1 menit sudah 100 kali ya, seperti itu. Jadi kita mau kejar target jumlah boleh, mau kejar isi daripada istighfar tersebut, maka ambil sayyidul istighfar atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, silakan yang mana saja daripada istighfar adalah bagus. Dan istighfar Rasulullah apa, Bu? Ada yang tahu? Rasulullah tuh kalau lagi duduk-duduk seperti misalnya lagi ngobrol, Rasulullah kalau nggak penting nggak ngobrol, dengerin aja, tapi mulutnya berzikir. Apa istighfarnya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi, satu lagi kalau yang mau bertanya, monggo. Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya, kalau nggak ada ya sudah. Ya, mari kita tutup berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami kebaikan-kebaikan di dalam sisa umur kami ini, dan jadikanlah kami mencintai kebaikan-kebaikan dan membenci kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah bencana dari wilayah kami, hindarilah bencana pada diri kami, hindarilah bencana pada keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa setiap hari, maka ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kami atau segelintir daripada orang-orang, teman-teman kami atau saudara-saudara kami atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu untuk menahan bencana yang Kau kirimkan kepada kami, maka lindungilah kami, ya Allah. Hanya dengan kekuatan-Mu, dengan keperkasaan-Mu, dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami bisa terhindar dari bencana. Maka lindungilah kami, selamatkanlah kami dari segala hal-hal yang tidak membawa kebaikan untuk kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, cintakanlah kami kepada keimanan,
Ciptakanlah kami kepada amal saleh, ciptakanlah kami kepada perbuatan-perbuatan baik, dan ciptakanlah kami kepada hal-hal yang mendatangkan rahmat-Mu, dan ciptakanlah kami kepada jalan-jalan menuju surga-Mu, dan bencikanlah kami kepada kemaksiatan, bencikanlah kami kepada kesyirikan, bencikanlah kami kepada kemunafikan, dan bencikanlah kami kepada jalan-jalan yang menuju neraka-Mu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya mohon pamit ya karena mau ada acara. Salam ini bukan dari ketua pengajian. Berhubung ketua pengajian ada Nathan Pak Ustaz, saya dilatih sebagai sekretaris. Sekaligus untuk memberikan pengumuman untuk pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengajian berikutnya yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 12 tahun depan ya, tahun 2025 Januari tanggal 12 tahun 2025 bertepatan dengan tanggal 12 Rajab kalau nggak salah. Sebagai petugas dari keluarga almarhum Bapak Sumedi yang hadir di sini dari perwakilan ada nggak? Oh ada nih masih saya. Sepertinya nanti tepat lagi Masjid Arif Al-Harapan. Betul di Blater. Betul. Kebetulan masih saya yang mewakili dari keluarga. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan pada hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan ke ketua pengajian. Terima kasih. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Asma Kerja, izinkan di waktu yang sudah mepet ini pertama saya minta maaf. Pengajian yang semestinya kedua ini karena kami di luar daerah. Kami kemarinnya biasanya setahun banyak. Desember sampai jadi mohon maaf. Yang kedua kami juga minta maaf. Semalam dalam kondisi ngantuk kami share pengajian mundur maju setengah jam. Kami lagi nilai rapor. Karena dulu kan begitu. Tapi begitu saya share ke pandangan saya lupa share apa yang terjadi dengan sudah tahu saya masih mohon maaf. Yang ketiga Bapak Ibu mohon kita ini sudah di akhir zaman, marilah pengajian dimanapun kita ikuti, semoga kita semuanya bersama dan berseluruh kita menjadi barisan keluarga semua semuanya mudah-mudahan tidak ada kedengaran semua masuk. Terima kasih segala maaf segala terima kasih selalu pandangan mudah-mudahan tahun ini bagian dari pasukan Muhammad yang masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hati-hati. Ini bapaknya katut.